Saat ini mulai ramai di Indonesia, pemakaian motor listrik tentunya memberikan banyak keuntungan. Di antaranya dalam motor listrik bisa mengurangi polusi udara serta tingkat kebisingan. Selain itu, biaya perawatan motor listrik pun juga lebih sedikit kalau dibandingkan motor biasa. Dan kabarnya nih guys, harga motor listrik di Indonesia lebih murah loh dari harga ponsel. Penasaran kira-kira motor listrik apakah itu? Hai. Oke. Berikut harga motor listrik di Indonesia lebih murah dari... Meski payung hukumnya belum ada, namun beberapa produsen otomotif sudah mulai menawarkan kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini terlihat dari maraknya mobil dan sepeda motor Setrum yang dipamerkan di beberapa acara pameran otomotif di Indonesia beberapa waktu lalu. Berdasarkan penelusuran di pameran yang baru saja dilakukan di tahun 2019 silam, ada beberapa sepeda motor berpenggerak dinamo dan baterai yang ditawarkan. Yang unik adalah bandrolnya lebih murah dari beberapa smartphone yang dijual di tanah air loh guys. Yuk kita bahas bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Eko. Salah satu produk otomotif yang mencuri perhatian adalah hadirnya sepeda motor hemat ramah lingkungan, Eko atau EasyGo, keluaran PT Green City Traffic. Pabrikan secara resmi meluncurkan motor listrik Eko di ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut. Selama pameran digelar nih, Eko 2 laris manis dipesan secara pre-order mencapai 1.120 unit. Tanpa banyak basa-basi, kita simak apa saja sih fakta-fakta si motor hemat murah meriah dan ramah lingkungan ini. Jadi guys, umumnya guys, sepeda motor yang mengaspal di jalanan Indonesia dibanderol di atas 10 juta rupiah per unitnya. Namun motor listrik Eko yang baru dirilis pada ajang GIIAS 2019 tersebut dibanderol seharga 4,9 juta rupiah. Syaratnya, konsumen mengambil 3 unit sekaligus. Jika membeli 1 unit, jatuhnya ada di harga 6,9 juta rupiah. Selain motor Eko 2, tipe lainnya juga dibanderol 7,9 juta, yakni Eko 3. Dari harga normalnya 8,9 juta. Hanya saja syaratnya untuk tipe ini membeli langsung 2 unit. Bicara motor listrik Eko, motor itu mampu melaju hingga kecepatan 60 km per jamnya. Jarak tempuhnya pun mencapai 70 km dalam kondisi baterai terisi penuh. Tersedia juga Eko 3 yang harganya hanya 8,9 juta, namun kapasitas baterainya jauh lebih besar. Sistem penjualan motor tanpa BBM ini cukup unik loh guys. Konsumen bisa membeli kendaraan tetapi penggunaan baterai sebagai penggerak utamanya diberikan dalam sistem sewa. Jadi ketika pengguna motor ramah lingkungan, Eko telah mencapai 1.000 km atau telah menempuh waktu 1 bulan, pengguna cukup membayar saldo senilai 95.000 untuk motor jenis Eko 2. Sementara untuk Eko 3, baterai disewa pengguna seharga 120.000 per bulannya atau per 1.000 km. Pembayarannya pun dilakukan melalui aplikasi Eko, di mana aplikasi tersebut saling terhubung di antara baterai dan ID pengguna. Selain itu guys, aplikasi Eko juga memberikan berbagai notifikasi jika baterai dalam keadaan panas dan lemah yang akan memberikan peringatan kepada penggunanya. Juga pengguna bisa melihat riwayat jarak tempuh hingga status lokasi terakhir ketika diparkir. Kalau misalnya motor dipindahkan tanpa sepengetahuan. Menarik yang ditawarkan pada tiap-tiap seri motor listrik Eko di atas memang terasa begitu menarik dan memikat ya. Tidak heran apabila banyak orang yang ingin memiliki salah satu motor listrik terbaik dari Eko ini. Keren sekali bukan guys? Kira-kira kalian tertarik memberinya tidak nih? Xiaomi 70 Mai. Xiaomi kenalkan motor listrik kecil dengan harga yang terjangkau. Ditawarkan dengan 2 model, A1 dan A1 Pro. Masing-masing dijual 424 US dollar atau setara 6,9 juta rupiah. Dan tipe termahal cuma 566 US dollar atau sekitar 9,2 juta rupiah. Bandrol itu guys bahkan lebih murah dari smartphone flagship andalan saat ini.
yaitu Xiaomi Mi 10 dan 10 Pro dengan harga 573 US dollar sampai 716 US dollar atau setara 9 sampai 11 jutaan rupiah. Pabrikan smartphone asal Cina, Xiaomi terus melebarkan sayap bisnisnya. Tidak hanya mengembangkan teknologi ponsel pintar, kini mereka sudah merambah ke lini kendaraan. Motor listrik yang mereka buat nantinya didapuk sebagai kendaraan komuter. Produk baru ini pun diproduksi oleh submerek Xiaomi 70 Mi. Setelah dirasa siap untuk dipasarkan, nantinya bakal bekerja sama dengan Youpin, platform e-commerce yang juga dimiliki oleh Xiaomi Group. Tentunya dalam hal memasarkan produknya itu. Berdasarkan ukuran motor nih guys, kemungkinan berkapasitas 750 watt, tapi kabarnya akan dilengkapi dengan baterai lithium 48 volt 16 ampere. Untuk tipe A1, kecepatan tertingginya cukup 25 km per jam dan bisa menempuh jarak hingga 60 km dengan sekali pengisian daya. Pada tipe tertingginya ditanamkan juga baterai lebih besar, yaitu 20 ampere sehingga bisa diajak keliling sejauh 70 km. Baterainya pun bisa dilepas dan dapat diisi secara terpisah. Dimensi bodi kecil dan beratnya pun hanya 52 kg saja, sudah termasuk baterai ya. Didukung dengan roda 16 inci depan maupun belakang. Kedua model mendapatkan suspensi teleskopik di depan dan peredaman kejut ganda di belakangnya. Pengereman model cakram hidrolik di depan dan tromol belakang. Karena bentuknya yang ringkas, tidak ada jatah kursi untuk pembonceng. Masing-masing model disematkan teknologi canggih loh, pencahayaan berteknologi LED dan sudah dipasang dengan DRL di tiap sudut lampu utama. Di bagian tengah setang diisi panel instrumen full digital dengan layar berwarna. Bentuknya seperti smartphone dalam posisi miring atau landscape, kemudian ditanam. Bisa dikendalikan lewat suara dan tipe tertinggi sudah pakai teknologi touchscreen atau layar sentuh. Selain itu guys, terdapat pula GPS yang dapat terintegrasi dengan fitur ucapan tadi. Bahkan bisa memakai musik, sepertinya bisa terhubung dengan smartphone pengguna. Mungkin mengandalkan konektivitas Bluetooth juga. Karena dirancang bersama 70 Mi, perusahaan dashcam terkenal asal Cina, maka tersimpan kamera canggih di dalamnya. Beresolusi 1080 pixel dengan lensa sudut lebar 130 derajat untuk menangkap video saat berkendara. Untuk tipe A1 Pro, sudah disediakan pula memori internal, tetapi versi terendah dijual terpisah. Dari fitur yang ditawarkan nih, ada sedikit pertanyaan mengenai kontrol suaranya. Seberapa bagus ia bisa bekerja dalam kondisi terbuka? Mengingat suara lain bisa mengintervensi ucapan dan penerimaan. Tetapi jika dilihat dari kecepatan tertinggi yang cuma menghasilkan 25 kpj, maka tidak terlalu banyak suara angin untuk meredam suara. Oh my God! Wow! Motor listrik lain. Celis juga menghadirkan motor listrik loh yang diberi nama dengan Eagle One. Bisa menempuh jarak hingga 35 km. Motor tersebut pun bisa dibeli konsumen seharga 10,5 juta rupiah. Sedangkan VR sebagai salah satu pelopor motor listrik juga memiliki model yang harganya lebih murah dari gawai keluaran Apple. VR Q1 terbaru dibekali dengan 2 baterai, sehingga bisa menempuh jarak hingga 120 km. Bandrolnya hanya di angka 18,95 juta saja dan sudah dibekali dengan surat tanda nomor kendaraan. Keren sekali bukan? Harga motor yang tidak memakai bahan bakar minyak itu memang lebih murah. Contohnya saja Samsung Galaxy S10 dihargai 12,9 juta. Sementara iPhone XS bandrolnya lebih dari 21 juta rupiah. Tren sepeda banyak pabrikan motor ya. Menariknya, tidak seperti sepeda motor listrik lainnya, harga motor listrik itu pun memang benar-benar ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan begitu guys, popularitas motor listrik di Indonesia akan semakin tumbuh pesat. Nah, kira-kira nih guys, motor listrik mana yang siap kamu beli? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.